Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isra dengan NPM 212151029 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat sejarah mengenai membuat artikel dan juga PowerPoint mengenai moralitas ilmu pengetahuan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai moralitas ilmu pengetahuan, di mana ada juga pokok bahasan dari moralitas ilmu pengetahuan ini. Yang pertama itu ada apa sih itu moralitas ilmu pengetahuan, lalu kemudian ada definisi moralitas, ada definisi ilmu pengetahuan, lalu ada macam-macam ciri-ciri, sejarah dan perkembangan, lalu ada manfaat ilmu pengetahuan. Langsung aja yuk. Yang pertama ada yang namakan definisi moralitas. Apa sih definisi moralitas ini? Pengertian dari moralitas itu sendiri yaitu menurut KBBI, moralitas adalah sopan santun atau segala sesuatu yang berhubungan dengan etika atau adat sopan santun. Moralitas adalah istilah yang menggambarkan nilai-nilai tertentu dari kelompok tertentu pada titik waktu tertentu. Kemudian ada definisi moralitas menurut para ahli. Ada 3 pendapat menurut para ahli ini. Yang pertama ada menurut Immanuel Kant, di mana menurut Immanuel Kant ini bahwa moralitas itu adalah hal keyakinan serta sikap batin dan bukan hanya hal sekedar penyesuaian dengan beberapa aturan dari luar, entah itu aturan berupa hukum negara, hukum agama, atau hukum adat istiadat. Selanjutnya ada juga menurut W. Puspoprojo, di mana moralitas menurut Puspoprojo ini yaitu moralitas adalah kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk, di mana moralitas itu mencakup tentang baik buruknya perbuatan manusia. Kemudian ada menurut Gunarsa, di mana menurut Gunarsa ini moralitas itu adalah moral pada dasarnya adalah suatu rangkaian nilai dari berbagai macam perilaku yang wajib dipatuhi. Kemudian ada definisi ilmu pengetahuan. Apa sih definisi ilmu pengetahuan itu? Secara bahasa, kata ilmu sains atau ilmu pengetahuan itu dalam bahasa Inggris science dan dalam bahasa Arab al-ilmu itu memiliki pengertian usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Di mana definisi ilmu pengetahuan ini ada 3 pendapat. Yang pertama itu ada menurut Muhammad Hatta, di mana menurut Muhammad Hatta ini ilmu pengetahuan adalah pengetahuan atau studi yang teratur tentang pekerjaan hukum umum, sebab akibat dalam suatu kelompok, masalah yang sifatnya sama baik dilihat dari kedudukannya maupun dari hubungannya. Kemudian ada menurut Mapajanci Amin, di mana ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang berawal dari pengetahuan, bersumber dari wahyu, hati, dan semesta yang memiliki paradigma, objek pengamatan, metode, dan media komunikasi membentuk sains baru dengan tujuan untuk memahami semesta, untuk memanfaatkannya, dan menemukan diri untuk menggali potensi fitrawi guna mengenal Allah. Dan ada definisi ilmu pengetahuan menurut Profesor Sondang Siagian, di mana ilmu pengetahuan itu menurutnya adalah suatu objek ilmiah yang memiliki sekelompok prinsip, dalil, rumus yang melalui percobaan yang sistematis dilakukan berulang kali telah teruji kebenarannya, di mana dalil-dalil, prinsip-prinsip, dan rumus-rumus itu yang nantinya dapat diajarkan dan juga dipelajari. Selanjutnya ada kelahiran dan perkembangan ilmu pengetahuan. Bagaimana saja sih perkembangan dan juga dari mana sih lahirnya ilmu pengetahuan ini? Di mana perkembangan pemikiran itu secara teoritis senantiasa mengacu kepada peradaban Yunani. Oleh karena itu, periodisasi perkembangan ilmu di sini itu dimulai dari peradaban Yunani dan diakhiri pada zaman kontemporer atau zaman sekarang. Di mana perkembangan ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 6 ya. Yang pertama ada zaman pra-Yunani kuno, ada zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, dan juga zaman modern. Selanjutnya ada zaman kontemporer, di mana kontemporer ini itu dari abad 20 dan seterusnya. Pertama itu ada zaman pra-Yunani kuno, ditandai oleh kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Kemudian pada zaman Yunani kuno itu dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, di mana pada zaman Yunani kuno itu ada beberapa ahli filsuf yang antara lain itu ada Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian yang ketiga ada zaman abad pertengahan, di mana ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan itu saling melengkapi atau saling keterkaitan. Kemudian pada zaman Renaissance itu ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama, di mana pada abad pertengahan ini pada abad pertengahan itu kan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Lalu pada zaman Renaissance itu kita itu bebas dari dogma-dogma agama.
Kemudian ada pada zaman ini tuh ada tokoh-tokoh yang terkenal seperti Roger Bacon, Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei. Kemudian pada zaman modern itu pada abad 17 sampai 19 Masehi, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah, di mana pada zaman modern ini sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Tokoh yang terkenal juga ada sebagai bapak filsafat modern, yaitu René Descartes, juga seorang ahli ilmu pasti. Kemudian ada pada zaman kontemporer nih, zaman terakhir yaitu abad 20 sampai sekarang, dimana yang kita kenal itu ada fisikawan termasyhur yaitu Albert Einstein, juga yaitu mengenal dengan ciptaan teori-teori mengenai fisika ya, teori alam semesta dan lain-lain. Dimana zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi yang canggih. Selanjutnya kita langsung aja nih ke definisi moralitas ilmu pengetahuan, yaitu moralitas ilmu pengetahuan adalah keterkaitan nilai-nilai moral atau adat istiadat atau sopan santun terhadap ilmu pengetahuan. Karena dalam mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu harus dibekali dengan moral yang baik. Dimana dikatakan etis atau bermoral itu harus mengandung nilai yang bermakna bagi kehidupan manusia, di mana ilmu dan moral ini adalah dua kata yang memiliki makna berbeda, namun sebenarnya kedua makna itu saling keterkaitan. Kemudian ada macam-macam moralitas ilmu pengetahuan, di mana macam-macam moralitas ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada ilmu bebas nilai, di mana Joseph Sitomorang menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. Di antaranya itu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengendalian nilai. Maksudnya adalah bahwa ilmu harus bebas dari pengaruh eksternal atau dari luar seperti faktor ideologis, religius, kultural, dan sosial. Kemudian diperlukan adanya kebebasan usaha ilmiah agar otonom ilmu terjamin. Kebebasan di sini menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Kemudian ada ilmu tidak bebas nilai yang kedua, di mana ilmu yang tidak bebas nilai ini atau value Bond memandang bahwa ilmu itu selalu terikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Perkembangan nilai tidak lepas dari nilai-nilai ekonomis, sosial, religius, dan nilai-nilai yang lainnya. Mungkin bebas dari nilai karena setiap ilmu selalu ada kepentingan-kepentingan. Kemudian kepentingan ini juga memiliki 3, di antaranya itu pengetahuan yang pertama berupa ilmu-ilmu alam yang bekerja secara empiris sampai analitis. Ilmu ini menyelidiki gejala-gejala alam secara empiris dan menyajikan hasil penyelidikannya itu untuk kepentingan-kepentingan manusia. Kemudian selanjutnya ada yang ketiga nih, ada ilmu terikat nilai, di mana ilmu terikat nilai ini value bond, yaitu memandang bahwa ilmu itu selalu terikat nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai dan terutama nilai. Pengembangan ilmu jelas tidak mungkin bisa terlepas dari nilai-nilai kepentingan, baik itu politis, ekonomis, religius, ekologis, dan lain-lain. Kata nilai pada terikat nilai ini memiliki makna yang luas. Akan tetapi sehingga memasuki wilayah epistemologis itu keduanya itu saling berkaitan walaupun maknanya itu luas. Juga nih ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan itu yang paling umum pokok itu ada 4. Yang pertama itu empiris, di mana berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua itu sistematis, maksudnya itu berbagai data pengetahuan yang tersusun itu utuh dan menyeluruh, mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Kemudian yang ketiga itu objektif. Maksudnya itu ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadinya. Kemudian yang keempat itu ciri-ciri ilmu pengetahuan itu analitis, maksudnya itu menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian rinci sehingga dapat berusaha membeda-bedakan pokok persoalan, peranan, dan bagiannya. Selanjutnya ada juga nih sifat-sifat ilmu pengetahuan, di mana sifat-sifat ilmu pengetahuan ini ada 6 ya. Yang pertama itu terbuka, maksudnya itu ilmu itu terbuka bagi kritik, sanggahan atau revisi baru dalam suatu dialog ilmiah. Kemudian di mana dialog ilmiah itu menjadi dinamis. Kemudian yang kedua itu sifat ilmu pengetahuan itu milik umum. Ilmu bukan milik individual tertentu, termasuk para penemu teori atau hukum yang terkenal, di mana semua orang itu berhak menguji kebenarannya, memakai dan juga menyebarkannya. Kemudian yang ketiga itu bersifat objektif, di mana maksudnya itu kebenaran suatu teori, paradigma atau aksioma harus didukung oleh fakta-fakta yang relevan ya, atau berupa kenyataan. Kemudian yang keempat itu relatif, di mana sifat relatif ini walaupun ilmu itu bersifat objektif, tetapi kebenaran yang dihasilkan bersifat relatif atau tidak mutlak, termasuk kebenaran ilmu-ilmu alam.
Kemudian yang kelima itu eksperimentasi, di mana eksperimentasi ini maksudnya itu kita tuh membutuhkan waktu lama untuk hasil yang sama. Kemudian yang terakhir itu ada kumulatif, maksudnya itu berkembang dan tentatif. Ilmu pengetahuan selalu bertambah yang hadir sebagai ilmu pengetahuan baru, di mana ilmu pengetahuan yang salah harus diganti dengan ilmu pengetahuan yang benar, di mana ilmu pengetahuan yang benar ini disebut dengan tentatif. Ini ada macam-macam ilmu pengetahuan, di mana macam-macam ilmu pengetahuan itu digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama itu ilmu alami atau natural science. Science adalah ilmu yang mengkaji tentang keteraturan-keteraturan dalam alam semesta dengan menggunakan metode ilmiah. Seperti ilmu alamiah itu seperti ilmu fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Kemudian ada ilmu sosial atau social science, yaitu ilmu yang mengkaji tentang keteraturan-keteraturan dalam hubungan antar manusia satu dengan manusia yang lainnya. Di mana ilmu ini seperti ilmu sosiologi, ekonomi, antropologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada ilmu budaya atau humanities, yaitu ilmu yang mengkaji tentang masalah-masalah manusia dan budaya yang bersifat manusiawi. Ilmu ini tuh seperti ilmu bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada langkah-langkah untuk menentukan ilmu pengetahuan atau menguji sebuah ilmu pengetahuan itu. Yang pertama itu ada merumuskan serta mendefinisikan masalah, kemudian mengadakan studi kepustakaan, memformulasikan hipotesa, menentukan model untuk menguji hipotesa, mengumpulkan data, menyusun, menganalisa, dan memberikan interpretasi, kemudian membuat generalisasi, kesimpulan, kemudian selanjutnya yang terakhir membuat laporan ilmiah. Ini ada syarat mengenai ilmu pengetahuan, di mana syarat ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu harus objektif, metodis, sistematis, selalu universal. Di mana objektif ini maksudnya itu ilmu itu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari suatu golongan masalah yang sama, sifat hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Di mana objeknya itu dapat bersifat ada atau mungkin ada karena masih harus diuji kebenarannya. Kemudian yang kedua itu harus metodis, maksudnya itu upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran, di mana konsekuensinya itu harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Lalu kemudian yang ketiga ada sistematis. Dalam perjalanannya mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek, ilmu harus terurai dan terumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan juga mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat atau kausalitas menyangkut objeknya. Kemudian yang keempat itu universal. Maksudnya itu kebenaran yang hendak dicapai itu adalah kebenaran universal atau bersifat umum. Contohnya tuh misalkan semua segitiga itu bersudut 180 derajat. Karenanya universal merupakan syarat ilmu yang keempat, maka belakangan ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman atau keuniversalan yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Lalu apa sih keterkaitan atau hubungan antara ilmu moral dan juga ilmuwan atau orang yang menguji suatu ilmu pengetahuan, yaitu di mana ilmu itu kan adalah kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis ya, konsisten dan kebenarannya telah diuji secara empiris. Itu menurut Darsono pada tahun 2010 juga mengemukakan bahwa moral itu adalah sistem nilai atau sesuatu yang dijunjung tinggi yang berupa ajaran agama dan paham ideologi sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Maka dari itu, norma ini yang menjadi pedoman seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selanjutnya kita langsung saja ke moralitas ilmu pengetahuan, di mana moralitas ilmu pengetahuan ini kan manusia itu sebagai manipulator dan juga artikulator dalam mengambil manfaat dalam ilmu pengetahuan. Di mana ketika manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk tujuan praktis, mereka dapat saja hanya memfungsikan bagian kepribadiannya untuk kepentingan dorongan biologis dan hasrat-hasrat yang mengandung 2 insting, yaitu libido, insting konstruktif, dan thanatos, yaitu insting destruktif dan juga agresif. Di mana pengetahuan itu diarahkan untuk hal-hal yang destruktif. Oleh karena itu diperlukan etika untuk melahirkan tatanan seperangkat kewajiban tentang kebaikan yang melaksanakannya. Selanjutnya itu ada strategi pengembangan ilmu pengetahuan. Strategi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia itu dilakukan dengan paradigma Pancasila ya, di mana Pancasila ini mempunyai 5 dasar, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, di mana sila ketuhanan ini mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak.
Kemudian yang kedua itu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, itu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan juga bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang ketiga itu sila persatuan Indonesia. Maksudnya itu kita itu memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia itu akibat dari semangat iptek. Dengan iptek persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan juga terpelihara. Kemudian yang keempat itu ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya itu di mana sila keempat ini mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu dalam pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan fenomena materi lainnya. Kemudian yang kelima itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya itu kemajuan iptek itu harus dapat menjaga keseimbangan, keadilan, dan kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, dengan manusia lainnya, dan juga dengan Tuhannya, maupun dengan bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Yang terakhir nih ada manfaat ilmu pengetahuan, di mana manfaat ilmu pengetahuan itu sangat banyak sekali. Namun di sini saya akan menjelaskan 5 inti pokok apa sih manfaat ilmu pengetahuan itu. Di mana manfaat ilmu pengetahuan itu yang pertama pastinya dengan ilmu pengetahuan kita dapat membedakan benar dan salah. Di mana dengan memiliki ilmu pengetahuan itu kita itu tidak akan terjebak dalam tindakan atau perbuatan yang salah. Seseorang yang memiliki ilmu tidak akan mudah melakukan tindakan salah yang disebabkan pengaruh oleh orang lain. Kemudian yang kedua itu ilmu itu bermanfaat sekali hingga akhir hayat kita, hingga wafat kita. Di mana hal-hal yang bersifat duniawi itu secara alami akan terputus saat kita itu sudah wafat. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya manusia akan meninggalkan semua bentuk urusan yang terjalin semasa hidup saat sudah wafat. Dengan ilmu yang dibagikan semasa hidup, seseorang akan terkenang sampai kapanpun bahkan setelah wafat. Lalu kemudian yang ketiga itu ada langkah menuju surga, di mana manfaat ilmu pengetahuan yang ketiga ini pada kehidupan kita berikutnya manusia itu hakikatnya akan menempati surga, di mana ilmu merupakan sumber pengetahuan akan kebenaran yang dipercaya mampu membantu setiap manusia itu menuju surga atau menuju jalan kebenaran. Kemudian yang keempat itu menaikkan derajat manusia. Maksudnya itu tingkatan atau derajat manusia itu akan semakin terangkat dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki, baik di mata Tuhan maupun di mata sama manusia, di mana orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu senantiasa dihargai dan memperoleh penghormatan yang baik. Kemudian yang kelima itu ilmu adalah hal yang lebih berharga daripada harta. Dalam kehidupan sosial itu di tengah-tengah masyarakat, banyak orang beranggapan bahwa kekayaan dan harta merupakan hal yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Namun, terdapat hal lain yang mempunyai nilai lebih tinggi dibanding kekayaan maupun harta, yaitu ilmu pengetahuan. Lalu, kekayaan itu kan tidak akan mampu membuat orang bertahan dari kondisi melimpah yang senantiasa ia jaga. Namun, dengan memiliki ilmu pengetahuan, seseorang mampu berupaya untuk mendatangkan harta kekayaan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang lama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.